Kamera memiliki cara kerja yang hampir sama dengan mata kita loh. Kira-kira bagaimana ya cara kerjanya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pertama, kita akan mempelajari bagian-bagian kamera dan fungsinya. Diafragma. Diafragma merupakan bagian kamera yang berupa celah, yang mana berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Jumlah cahaya yang masuk dapat diatur dengan menyesuaikan ukuran diafragma. Jika cahaya terlalu terang, celah diafragma dibuat kecil, dan sebaliknya, jika ruangan redup, celah cahaya akan dibuka lebar. Pada beberapa jenis kamera, besarnya celah dinyatakan dengan angka diafragma, misalnya f9, f8, f11, dan sebagainya. Dengan semakin besar angka diafragma, maka celah yang dihasilkan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil angka diafragma, maka celah yang terbuka makin besar. Diafragma pada kamera ini memiliki fungsi yang sama dengan pupil pada mata kita. Shutter. Shutter memiliki fungsi yang sama seperti diafragma, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Diafragma dan shutter atau pembuka dan penutup lensa memiliki fungsi seperti iris dan pupil pada mata kita. Film. Film merupakan media untuk menangkap bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa. Bayangan harus selalu jatuh pada film. Walaupun letak benda berubah-ubah, karenanya film dapat diatur dengan cara menggeser jarak lensa terhadap filmnya. Untuk memperoleh gambar foto yang jelas dan tajam, kamera perlu difokuskan. Pemfokusan ini dilakukan dengan cara mengubah kedudukan lensa terhadap benda sesuai dengan jarak benda yang akan difoto. Film pada kamera memiliki fungsi yang sama dengan retina pada mata kita. Lensa kamera. Lensa kamera menggunakan lensa positif untuk membentuk bayangan. Sifat bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Lensa terletak di bagian depan kamera dan berfungsi mengatur keluar masuknya cahaya agar terlihat dengan baik di film. Lensa pada kamera ini memiliki fungsi yang sama dengan lensa pada mata kita. Pengatur fokus. Untuk memperoleh gambar foto yang jelas dan tajam, kamera perlu difokuskan. Pemfokusan ini dilakukan dengan cara mengubah kedudukan lensa terhadap benda sesuai dengan jarak benda yang akan difoto. Pengatur fokus akan mengatur jarak lensa agar bayangan selalu jatuh tepat pada film. Berikut adalah proses pembentukan bayangan pada kamera. Ketika sebuah kamera mengambil gambar suatu objek, maka cahaya akan dipantulkan dari objek tersebut, kemudian masuk ke dalam kamera melewati lensa kamera. Diafragma akan terbuka, kemudian cahaya akan masuk melalui diafragma menuju lensa kamera. Ketika pencahayaan terlalu terang, maka diafragma akan terbuka kecil. Ketika pencahayaan terlalu redup, maka diafragma akan terbuka lebih lebar. Untuk mendapatkan gambar yang jelas, maka diaturlah letak lensa menggunakan pengatur fokus. Kemudian, lensa kamera akan membentuk bayangan benda tepat pada film, hingga mendapatkan gambar yang nyata, diperkecil, dan terbalik. Berikut adalah persamaan antara mata dan kamera. Lensa pada mata memiliki kesamaan fungsi dengan lensa pada kamera, yaitu untuk membentuk bayangan. Pupil pada mata memiliki kesamaan fungsi dengan aperture pada kamera, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk. Iris pada mata memiliki kesamaan fungsi dengan diafragma, yaitu mengatur intensitas cahaya yang masuk. Retina pada mata memiliki kesamaan fungsi dengan film, yaitu tempat jatuhnya bayangan. Berikut adalah persamaan prinsip kerja antara mata dan kamera. Prinsip kerja mata dan kamera memiliki kesamaan, yaitu menghasilkan bayangan nyata, diperkecil, dan terbalik. Perbedaannya adalah bagaimana cara memfokuskan bayangan. Pada mata,
lensa memiliki kemampuan berakomodasi, yaitu kemampuan mencembung dan memipih agar bayangan jatuh tepat pada retina. Sedangkan pada kamera, lensa harus diubah-ubah jaraknya agar bayangan jatuh pada film. Jika tidak jatuh pada film, maka gambar yang dihasilkan akan buram.